Perkenalkan, nama saya Delia Prati Rizky dari kelas 3 Administrasi Bisnis Harapan 4. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap presentasi laba. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan hasil dari alam untuk produk pertanian di sektor pertanian menghasilkan seperti palawija, sawit, padi, kedelai, kacang tanah, dan lain sebagainya. Berinvestasi di perusahaan sektor pertanian akan memiliki risiko yang cukup besar karena dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana. Terdapat dua iklim berbeda, yaitu iklim panas dan iklim hujan, sehingga akan berpengaruh dengan hasil panen. Jika hasil panen memiliki kualitas buruk, maka mempengaruhi kelangkaan bahan baku yang akan dijual oleh perusahaan, sehingga penjualan mengalami penurunan. Jika terjadi penurunan penjualan, maka akan mempengaruhi laba perusahaan. Penjelasan di atas merupakan faktor eksternal dan upaya perusahaan dalam mempertahankan labanya. Presidensi laba dapat dipengaruhi oleh faktor internal lain, yaitu volatilitas arus kas operasi. Jika perubahan nilai volatilitas arus kas operasi sangat signifikan dalam waktu yang singkat, maka dapat diindikasi bahwa nilai arus kas operasi terjadi kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan, sehingga hal ini akan mempengaruhi perusahaan dalam mempertahankan labanya. Hutang juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi presentasi laba. Hutang merupakan pinjaman perusahaan untuk dijadikan modal usaha, baik dengan peningkatan usaha atau memulai suatu usaha. Sehingga besarnya hutang akan mendorong pihak perusahaan untuk meningkatkan usahanya agar lebih maju guna mendapatkan pandangan yang baik di mata investor atau auditor. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, pada tabel 1.1 diketahui bahwa 4 periode sektor pertanian periode 2016 sampai 2018 mengalami fluktuasi laba dan mencerminkan indikasi ketidakpastian pada laba perusahaan. Laba menjadi elemen yang cukup luas untuk menggambarkan kinerja perusahaan, serta informasi laba menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan karena presidensi laba dapat digunakan untuk melihat perusahaan dalam mempertahankan labanya serta membantu memberi informasi mengenai kondisi perusahaan. Laba menjadi elemen yang cukup luas untuk menggambarkan kinerja perusahaan, serta informasi laba menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan karena presidensi laba dapat digunakan untuk melihat perusahaan dalam mempertahankan labanya serta membantu memberi informasi mengenai kondisi perusahaan. Pada artikel ini terdapat rumusan masalah, yaitu apakah volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang memiliki pengaruh terhadap presentasi laba. Tujuan penelitian ini digunakan untuk mencari bukti empiris pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap presentasi laba. Landasan teori. Teori sinyal informasi merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh pihak investor atau mengetahui kondisi perusahaan. Teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian adalah teori sinyal. Ross 1977 menyatakan ada dua bentuk informasi yang akan diberikan oleh pihak perusahaan, yaitu informasi yang memiliki sinyal baik dan sinyal buruk. Informasi diberikan untuk melihat kondisi perusahaan di masa depan memiliki prospek baik atau buruk. Presentasi laba digunakan untuk mengetahui laba yang dimiliki suatu perusahaan merupakan laba yang persisten. Laba yang stabil dapat memberikan informasi sinyal baik, good news, sedangkan laba yang tidak stabil dapat memberikan informasi sinyal buruk, bad news. Presidensi laba dapat dipengaruhi oleh volatilitas penjualan. Menurut Dekau dan Dikev 2002, Indra 2014, volatilitas penjualan merupakan nilai penjualan yang mengalami perubahan, baik meningkat ataupun menurun berdasarkan teori sinyal variabel. Volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak internal atau eksternal perusahaan. Informasi yang diberikan berupa naik atau turunnya nilai penjualan setiap periode. Sinyal yang diberikan berupa kondisi arus kas operasi setiap periode, karena keluar atau masuknya kas akan mempengaruhi laba perusahaan.
sehingga tingginya perubahan pada nilai arus kas operasi dapat menunjukkan persistensi laba yang rendah, maka akan menunjukkan sinyal buruk atau bad news. Sedangkan semakin rendah atau stabilnya nilai arus kas operasi menunjukkan persistensi laba yang tinggi, maka akan menunjukkan sinyal baik, good news. Salah satu sumber dana perusahaan untuk menjalankan aktivitas penjualan dan aktivitas operasi perusahaan ialah hutang. Menurut Rukhoman dan Solikhan 2015 bahwa hutang adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pihak perusahaan untuk digunakan sebagai modal, kemudian akan dibayarkan pada waktu yang akan datang. Berdasarkan teori sinyal hutang dapat memberikan informasi kepada pihak investor atau kreditor. Berdasarkan teori sinyal Ross 1977, variabel volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak investor mengenai banyaknya penjualan dalam satu periode. Jika informasi volatilitas penjualan pada perusahaan terjadi perubahan yang sangat signifikan setiap periodenya, maka hal ini dapat diindikasi bahwa terjadi kesalahan estimasi pada nilai penjualan dan tidak menunjukkan nilai penjualan yang sebenarnya, sehingga persentasenya laba akan turun. Penjualan dapat dijadikan sebagai sumber utama memperolehan laba suatu perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari banyaknya penjualan dan permintaan pada produk yang dipasarkan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menemukan hasil dari penelitian volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Sulastri 2014 menyatakan tidak terjadi korelasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persistensi laba. Indra 2014 menyatakan bahwa tidak dapat korelasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persistensi laba. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis, yaitu H1, volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Pengaruh volatilitas arus kas operasi terhadap persistensi laba berdasarkan teori sinyal Ross 1977. Variabel volatilitas arus kas operasi memberikan sinyal berupa kondisi arus kas operasi setiap periode, karena keluar atau masuknya kas akan mempengaruhi laba perusahaan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam waktu yang singkat pada nilai arus kas operasi perusahaan, maka dapat diindikasi bahwa terjadi kesalahan dalam pencatatan. Informasi yang diberikan sinyal buruk karena arus kas operasi tidak menunjukkan keadaan sebenarnya, maka hal ini akan mempengaruhi persistensi laba perusahaan. Ikatan Akuntansi Indonesia 1994 menyebutkan bahwa arus kas merupakan kegiatan yang berupa keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan. Kegiatan keluar dan masuknya kas suatu perusahaan dapat menghasilkan laba. Persentasenya laba suatu perusahaan dapat dilihat melalui nilai arus kas operasi setiap periodenya. Tetapi nilai yang dibutuhkan ialah nilai yang stabil dan tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan sehingga akan mudah untuk memprediksi laba di masa depan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menemukan hasil yang berbeda pada volatilitas arus kas operasi terhadap persentase laba. Lutfia 2016 menjelaskan bahwa tidak terjadi korelasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan persistensi laba. Sulastri 2014 menyatakan bahwa tidak dapat korelasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan persistensi laba. Berdasarkan hasil penelitian yang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai hipotesis, yaitu H2, volatilitas arus kas operasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Pengaruh hutang terhadap persistensi laba berdasarkan teori sinyal Ross 1977, perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi, maka persistensi laba yang dimiliki akan meningkat sehingga akan memberikan informasi yang baik. Tingginya hutang suatu perusahaan juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Hutang juga dijadikan sebagai sumber dana suatu perusahaan yang diperoleh oleh pihak kreditor atau untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Dari hutang tersebut, perusahaan berusaha untuk mengembangkan usahanya serta memperoleh laba yang diinginkan.
Hutang dapat mempengaruhi presidensi laba perusahaan. Hutang menuntut perusahaan untuk membayar bunga sesuai dengan tempo yang telah ditentukan. Perusahaan akan mengalami kegagalan jika tidak mampu melunasi hutang sampai jatuh tempo yang telah ditentukan. Sehingga perusahaan akan meningkatkan presidensi labanya dengan tujuan agar dapat mempertahankan kinerjanya serta melunasi hutangnya. Kinerja yang baik diharapkan oleh kreditur agar kepercayaan kepada perusahaan dalam meminjamkan dana. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menemukan hasil penelitian hutang terhadap presidensi laba. Putri dan Supatmi 2016 menyatakan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara hutang dan presidensi laba. Dermansyah 2016 bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara hutang dan presidensi laba. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis yaitu H3, hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap presidensi laba. Metode penelitian. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan yang dapat dihitung dalam bentuk angka. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor pertanian terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2018. Data dalam penelitian ini menggunakan data yang telah dipublikasi oleh pihak perusahaan. Data diperoleh dari website perusahaan terdaftar di sektor pertanian. Populasi pada penelitian ini adalah 21 perusahaan sektor pertanian terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2018. Kemudian dilakukan penyaringan untuk berdasarkan kriteria tertentu proporsi sampel. Ada kriteria yang harus dipenuhi untuk memperoleh sampel, yaitu 1. Perusahaan sektor pertanian terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2018. 2. Perusahaan mencantumkan data laporan sesuai variabel. 3. Laporan keuangan perusahaan disajikan dengan mata uang rupiah. 4. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama masa penelitian. Presidensi laba adalah laba yang tidak mengalami fluktuasi yang signifikan setiap periode sehingga mudah diprediksi di masa depan. Presidensi laba dihitung menggunakan rasio sama dengan penelitian Delfira dan Helvrita 2013, yaitu menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan persamaan laba setelah pajak tahun sebelumnya dengan laba setelah pajak tahun berjalan. Pengaruh volatilitas penjualan terhadap presidensi laba. Hasil pengujian hipotesis menggunakan SPSS versi 22 menunjukkan volatilitas penjualan memiliki nilai koefisien regresi sebesar min 382 dan tingkat signifikan sebesar 0,705 lebih besar dari 0,05. Artinya, volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap presidensi laba, maka hipotesis pertama H1 diterima.